Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada muatan pelajaran matematika di pecahan bagian 2, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Penjumlahan pecahan campuran. Nah, sebelumnya kita ulas sedikit ya tentang pecahan campuran itu apa. Nah, pecahan campuran itu merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Bentuk pecahan campuran itu biasa ditulis dengan ibaratnya ini ya A atau A, B per C. Dengan A, B, C itu merupakan bilangan bulat dan C tidak sama dengan 0. Nah, cara menjumlahkan pecahan campuran, pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian, pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika berbeda, samakan penyebut terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, jumlahkan kedua pecahan. Yang keempat, sederhanakan pecahan. Dan yang terakhir, ubah kembali menjadi pecahan campuran. Nah, sebelum kita beranjak ke penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa atau sebaliknya. Contoh, di sini ada pecahan campuran 3, 4 per 7. Nah, kita akan mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya, ini 3, kita kalikan 7, kemudian ditambah 4-nya. Jadi kita tulis 3 kali 7 ditambah 4. Kemudian per penyebutnya masih sama, yaitu 7. Nah, selanjutnya 3 kali 7 kita tuliskan hasilnya 21 ditambah dengan 4. Maka 21 ditambah 4 per 7 sama dengan 25 per 7. Jadi, pecahan campuran 3, 4 per 7, jika kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 25 per 7. Contoh berikutnya, 4, 2 per 3. Caranya juga sama, kita kalikan 4 ini dengan 3 dengan penyebutnya. 4 kali 3, kemudian ditambah 2. Kemudian per 3, penyebutnya sama dengan ini, per 3. Nah, selanjutnya 4 kali 3, 12, ditambah 2. Maka hasilnya sama dengan 14 per 3. Jadi, pecahan campuran 42 per 3, jika kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi 14 per 3. Nah, sekarang sebaliknya, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, anak-anak, yang perlu kita pahami ya, bahwa tidak semua pecahan biasa itu dapat diubah menjadi pecahan campuran. Jadi hanya pecahan yang memiliki syarat tertentu saja. Apakah syaratnya? Syaratnya adalah nilai dari pembilangnya ini lebih besar daripada nilai penyebutnya. Nah, ini sebagai contoh 25 per 7. 25 nilainya lebih besar daripada 7, maka ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Tetapi jika dibalik, misalkan 7 per 25, maka itu tidak bisa kita ubah menjadi pecahan campuran karena nilainya pembilangnya lebih kecil. Maka ini ya yang bisa kita ubah ya, 25 per 7. Caranya kita bagi dulu 25 dibagi 7. Kemudian pernya tetap ikut penyebutnya ini ya, sama dengan per 7. Nah, 25 dibagi 7 itu tidak habis dibagi. Atau dengan kata lain, kita bisa menyebutkan 7 dikalikan berapa yang hasilnya itu mendekati 25, yaitu 7 dikali 3. Berapakah 7 dikali 3? 7 dikali 3 itu 21. Nah, sementara di sini pembaginya 25.
Maka 25 dan 21 selisihnya 4. Maka kita tulis 3 sisa 4. Kemudian per 7, penyebutnya sama dengan ini. Nah, ini tinggal kita tulis bentuk pecahan campurannya, 3 sisa 4 per 7. Nah, kita tulisnya seperti ini, 3 kita tuliskan 3, kemudian sisa 4 kita jadikan pembilang, kemudian penyebutnya tetap sama 7. 3, 4 per 7. Contoh berikutnya 14 per 3. Caranya juga sama, kita bagi 14 dengan 3. Atau dengan kata lain, 3 itu dikalikan berapa yang hasilnya mendekati 14. Nah, itu 3 dikali 4, 3 dikali 4, 12. Sementara pembaginya ini 14 ya, jadi 14 dibagi 3 itu 4 sisa 2. Kemudian per, kita bagi, penyebutnya sama dengan yang atas per 3. Maka cara menulisnya seperti ini, 4 ini kita letakkan di tengah sini, 4. Kemudian sisa 2 kita letakkan saja di pembilang, kemudian per 3 ini penyebutnya sama dengan yang atas tadi. Jadi 14 per 3 jika diubah menjadi pecahan campuran menjadi 4, 2 per 3. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan pecahan campuran. Di sini ada contoh soal 2, 5 per 7 ditambah 1, 1 per 3. Cara menyelesaikannya, nah kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran tadi menjadi ke pecahan biasa. 2, 5 per 7 berarti 2 kali 7 ditambah 5. 2 kali 7, 14 ditambah 5 sama dengan 19 per penyebutnya sama, penyebutnya 7. Selanjutnya 1, 1 per 3 kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 per penyebutnya sama, 4 per 3. Nah, setelah diubah menjadi kepecahan biasa, sekarang kita perhatikan, lihat kedua pecahan ini penyebutnya berbeda. Maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 7 dan 3, yaitu 21. Untuk langkah-langkah mencari KPK bisa anak-anak simak di video pembelajaran pecahan bagian 1 di pekan lalu ya. Nah, jadi di sini pecahan penyebutnya ini 7 dan 3 kita ubah menjadi 21. Nah, sekarang kita tinggal mengolah pembilangnya. Kita lihat 7 itu menjadi 21 dikalikan berapa? Dikalikan 3. Maka pembilangnya ini juga kita kalikan 3. 19 dikali 3. Hasilnya sama dengan 57. Selanjutnya, penyebut 3 itu menjadi 21 dikali berapa 3-nya itu? 3-nya dikali 7. Maka 4 pembilangnya ini juga ikut dikalikan 7 sama seperti penyebutnya. 4 kali 7 sama dengan 28. Nah, sampai di sini penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya ini. Jumlahkan kedua pecahan. Jadi 57 per 21 ditambah 28 per 21. Nah, 57 ditambah 28 sama dengan 85 per 21. Nah, sampai di sini kita lihat ini nilai dari pembilangnya lebih besar daripada nilai di penyebutnya, maka pecahan biasa ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya seperti tadi, 85 dibagi 21 berapa? Nah, 85 dibagi 21 itu sama dengan 4. Sisanya 1. Sisa 1 kita tuliskan sebagai pembilang, kemudian per penyebutnya sama 21. Jadi hasil dari penjumlahan pecahan campuran ini yaitu 4, 1 per 21.
Nah, anak-anak, selain cara yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada juga cara yang kedua. Cara yang kedua ini yaitu dengan mengelompokkan antara bilangan bulat dan juga bilangan yang pecahan biasanya ini. Nah, untuk 2, 5/7 itu kita bisa tuliskan 2 ditambah 5/7. Nah, untuk yang 1/3 kita bisa ubah menjadi 1 ditambah 1/3. Nah, ini operasi hitungnya penjumlahan, jadi kita tuliskan tambah di sini. Nah, langkah selanjutnya kita kelompokkan bilangan bulatnya 2 dan 1. Ini 2 ditambah 1. Kemudian ditambah, kita kelompokkan lagi yang pecahannya, yaitu 5/7 dan 1/3. Kita jumlahkan. Nah, setelah itu kita jumlahkan bilangan bulatnya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian ditambah. Nah, ini kita lihat di sini penyebutnya beda ya, 7 dan 3. Kita cari KPK-nya. KPK 7 dan 3 tadi 21. Nah, 7 menjadi 21 itu dikali 3, maka 5 juga ikut dikali 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Selanjutnya penyebut 3 menjadi penyebut 21. Dikali berapa itu? Dikali 7. Maka pembilangnya juga dikali 7. 1 dikali 7 sama dengan 7. Nah, setelah itu 3 kita tuliskan kembali 3 di sini, ditambah, ini sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 15 ditambah 7 sama dengan 22. Nah, sekarang kita lihat yang pecahan biasa, 22/21. Karena pembilangnya ini nilainya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan biasa ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, yang 3 kita tuliskan lagi tetap 3 di sini, kemudian ditambah 22 dibagi 21 sama dengan 1, sisa 1 jadikan pembilang, kemudian per 21. Nah, tinggal kita jumlahkan 3 ditambah 1 sama dengan 4, kemudian 1/21. Nah, jadi itu tadi anak-anak cara atau langkah-langkah mengerjakan soal penjumlahan pecahan campuran. Nah, sekarang kita beralih ke pengurangan pecahan campuran. Untuk caranya hampir mirip seperti penjumlahan pecahan campuran tadi. Langkah-langkahnya bisa kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Soalnya 3 4/5 dikurangi 2 1/2. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 4/5. 3 dikali 5, 15 ditambah 4 sama dengan 19/5. Berikutnya 2 1/2. Kita jadikan pecahan biasa. 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 1, 5. 5/2. Nah, sekarang kita lihat kedua pecahan ini penyebutnya berbeda, yaitu 5 dan 2. Maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya antara 5 dan 2, KPK-nya yaitu 10. 5 kita jadikan 10, kemudian penyebut 2 kita jadikan penyebut 10. Nah, 5 itu dikalikan berapa yang hasilnya 10? Yaitu 5 dikali 2, maka 19 juga dikali 2. 19 dikali 2 sama dengan 38. Berikutnya penyebut 2 menjadi 10, itu 2 dikali berapa? 2 dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan pembilangnya. 38 dikurangi 25. Hasilnya sama dengan 13/10. Nah, sekarang kita lihat. Nilai dari pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebutnya. Maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 13 dibagi 10 itu sama dengan 1.
sisanya 3 kita jadikan pembilang, kemudian per penyebutnya 10. Jadi hasil dari operasi pengurangan campuran di atas yaitu 1, 3 per 10. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan singkat mengenai operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Nah sekarang giliran kalian untuk mengerjakan latihan soal untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami materi pada hari ini. Selesaikan soal penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran di bawah ini seperti contoh yang telah dijelaskan. Di sini ada 6 soal ya, terdiri dari 3 soal penjumlahan pecahan campuran dan 3 soal pengurangan pecahan campuran. Silakan latihan soal ini dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Jangan lupa tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di pembelajaran esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.